ginjalnya itu udah 6 kali lipat lebih besar dari ginjal aslinya, dan perutnya juga udah sangat besar sekali, which is very problematic, very hard for him as well. Jadi aku punya 2 anak dan satu terdiagnose polycystic kidney disease. Aku mengutip ya YouTube channelnya PKD Charity, khusus meresearch juga memberikan update terbaru untuk polycystic kidney disease, dan kali ini aku bahas adalah polycystic kidney disease pada anak-anak. Itu 1 di antara 1000 orang itu bisa saja menderita polycystic kidney disease. 85% itu PKD1, sisanya itu PKD2. PKD1 dan PKD2 itu bedanya adalah tingkat severnya atau tingkat keparahannya ya. PKD1 itu jauh lebih tinggi daripada PKD2. Untuk PKD1 tuh biasanya renal failure-nya atau gagal ginjalnya itu terjadi di usia 50-an ke atas, sedangkan untuk PKD2 biasanya di atas 60 atau 70 tahunan. Tapi tidak necessarily dia akan gagal di usia 50, karena PKD1 yang dialami dari suami aku, dia sudah gagal ginjal dari sejak usia dia 33 tahun. 3 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2021, itu kita melakukan pengecekan pertama untuk anak aku. Dari hasil ultrasound kita sudah bisa klaim bahwa dia juga punya polycystic kidney disease. Jika kamu ingin mengetahui anak kamu juga memiliki disease yang sama, itu adalah dengan menggunakan ultrasound, atau kamu bisa lakukan juga CT scan. Tapi di sini aku hanya menggunakan ultrasound. Cystic ini sebenarnya sudah ada terapinya ya. Jadi aku kemarin visit ke dokter nefrolog, bukan pediatric nefrolog. Dia mengatakan mengenai tolvaptan, dan memang dia mensuggest aku untuk lebih research lebih jauh, karena dia tidak mengetahui apakah itu bisa dipakai untuk anak-anak. Dan dari research yang aku dapat dari PKD Charity ini, memang tolvaptan itu belum dikasihkan ke anak-anak untuk terapi stop mutation of the cystic itself. Jadi belum bisa kita gunakan, dan belum ada research lebih lanjut mengenai hal ini. And I will try something else yang aku akan describe nanti di akhir video, so stick to the end. Nah, cara kita mengetahui bahwa anak kita itu juga memiliki disease yang sama itu ada 2 macam. Kamu bisa lakukan secara imaging atau ultrasound, dan yang kedua itu dengan DNA checking ya, atau DNA testing. Nah, aku lakukan itu dengan ultrasound dan imaging aja. Dari ultrasound itu kita bisa melihat apakah ada growing cystic di dalam kidney kamu. Untuk symptoms ya, kalau untuk anak-anak tuh nggak akan ada symptoms ya sebenarnya. Di usia awal ini kenapa aku melakukan screening, karena itu keputusan aku dan suami aku, sehingga kita bisa mengetahui apakah dia punya atau tidak dulu pertama, lalu what we can do about it. Banyak sekali medical doctors yang sharing mengenai PKD, ada beberapa opsi dari dietary yang bisa kita lakukan yang memungkinkan kita untuk stop the mutations growing, ataupun bisa reverse secara bertahap. Kalau symptoms, kita udah merasakan symptoms itu biasanya sudah masuk kidney failure ya, seperti misalnya ada urine berdarah karena sistiknya kepukul biasanya, atau terbentur ya, ada trauma pada sistiknya, itu bisa menyebabkan urinary-nya berdarah. Bisa juga ada kidney stone, kidney pain, jadi back pain, kamu punggungnya itu sakit, sering sekali sakit, dan juga kalau kidney itu semakin lama semakin besar menjadi problematik, dan kita sering merasakan nggak enak di bagian perut. Nah, ini yang paling sering menjadi simptom. Case by case is really different, so we cannot just say like, okay, we're gonna wait it until it was 20 or 30 years old and deal with this. If we can do something about it before, itu sebenarnya baik. Kenapa aku memutuskan untuk melakukan dietary ini di awal? Karena cystic growth-nya cukup signifikan untuk di anak aku. How to regulate your blood pressure, karena ini sangat berkontribusi untuk mempercepat mutasi daripada cystic. Jadi karena blood pressure itu sangat berhubungan dengan nutrisi apa yang kamu makan, ini yang harus kita awali untuk kita bisa menjaga blood pressure-nya agar tetap di area normal ya, supaya tidak contributing atau triggering mutation yang lebih cepat. Dan untuk anak-anak itu sulit sekali untuk mengecek dengan tepat, karena sebenarnya untuk cuff-nya ya, cuff dari blood pressure-nya itu terlalu besar untuk mereka, sehingga biasanya mesinnya jadi error tulisannya, dan aku sendiri punya dan tidak bisa untuk mengecek blood pressure-nya dia. Di 8 tahun hidupnya anak aku itu, aku masih memperbolehkan sesekali untuk makan processed food. Ini yang aku hindari nanti di 3 bulan ke depan, supaya itu benar-benar totally nol. Dan setiap kali dimakan processed food ya, misalkan dia sukanya Pringles gitu ya, like ice cream gitu, itu dia selalu mengalami yang namanya sakit kepala. Dan itu indikasi awal yang aku lihat setiap kali dia habis makan sesuatu yang is not a
good food gitu, dia pasti langsung impacting to the body. Yang kita nggak terlalu banyak punya data untuk ADPKD pada anak, karena ternyata saat disurvei di PKD Charity punya website itu hasilnya 75% mengatakan tidak mau untuk scanning atau imaging, 75% juga tidak setuju untuk DNA analisis, dan 45% saja yang mau melakukan untuk screening itu secara annually atau tahunan pada saat mereka mengalami ADPKD, dan mereka tidak mau ngecek anaknya karena mereka merasa bahwa memang tidak ada cure for this, so just wait until it's get problematic atau waktu dia usianya dewasa and deal with that. Mostly memang itu yang dikatakan oleh dokter ya, baru nanti kalau memang terjadi sesuatu, umpama dia sudah ada disfungsi pada ginjalnya, baru kita melakukan sesuatu. So I don't want to wait for that. Jadi nanti aku akan share ke kalian apa yang kita coba untuk lakukan supaya kita nggak menunggu aja sifatnya. Kenapa mereka deciding untuk tidak memberitahu kepada anak-anaknya apabila dia punya ADPKD, itu rata-rata mereka nggak mau anaknya stres atau kepikiran, atau justru mereka yang kepikiran gitu ya. Menurut aku itu adalah haknya untuk mereka mengetahui, dan juga ini kewajiban buat aku untuk memberitahu supaya dia bisa lebih concern terhadap dietary apa yang dia makan. Jadi kadang-kadang kita agak kendor karena kita merasa everything is gonna be fine, just hide it from them. Mostly dari survei itu mengatakan bahwa ketika mereka usianya 20 and then they have to deal with this karena dia udah mulai ada back pain dan lain sebagainya, ternyata waktu dikasih tahu ADPKD mereka rata-rata udah tahu. Jadi kayak mereka dengar dari orang tuanya ngomong, mereka overhear when they're talking, karena anak-anak tuh sebenarnya melihat dan menyimak. Kita aja yang pikir mereka nggak tahu, tapi sebenarnya mereka tahu. Kalau menurut aku ya, karena ini keputusan aku ya sama suami, kita ngasih tahu ke anak supaya kita tahu nih apa yang bisa reverse atau stop the mutations. Kita nggak mau sampai dia mengalami hal yang sama seperti apa yang dialami ayahnya, yang harus pursue dialysis terus langsung masuk ke transplantasi, which is every single thing about it, there's nothing good on it. Dari hasil survei itu ya, banyak kan mereka itu tidak mau tuh karena takut untuk mengetahui hasilnya ya. Mereka takut untuk mengetahui atau menghadapi kenyataan hasilnya itu ya keturunan kita punya ADPKD juga atau tidak. Ada emotional effect yang mereka worry ya di situ. Lalu mereka merasa ya udah aku educate aja untuk anakku untuk supaya mereka bisa eating good gitu. Tapi menurut aku kontribusi itu harus dua belah pihak. Kalau dua-duanya tahu bahwa ini harus, we have to deal with this very seriously because ini udah nggak ada apa ya, nggak bisa tawar menawar, kan jauh lebih baik dan lebih efektif ke depannya. So they know why they have to do this, bukan cuman okay I'm forced to do this. Video yang ada di PKD Charity itu mereka mengatakan terapi yang sedang dicoba untuk anak-anak untuk stop the mutation growth itu namanya pravastatin. Tapi ini adalah terapi yang dilakukan untuk kontrol kolesterol. Jadi itu digunakan untuk anak-anak, which is datanya itu belum sangat cukup, atau kita nggak tahu juga side effect-nya dari terapi ini. Kita harus betul-betul serius untuk menanggapi ini karena ayahnya itu udah sampai perutnya itu gede sekali ya, problematik. Jadi ginjalnya itu udah 6 kali lipat lebih besar dari ginjal aslinya, kemudian perutnya juga udah sangat besar sekali, which is very problematic. Dari size-nya dia menghimpit organ-organ lainnya juga, jadi tidur, bergerak, jalan, and everything is very hard for him as well. And I don't want to go through that for my son, so I decided make a change, like a total change on the dietary yang kita makan, so we can make a difference without having to go through the same phase as the father. Kalau dari genetic test you have 100% ADPKD, udah pasti ada cystic. Kemungkinan itu bisa di kidney or even in other organ, karena polycystic itu bisa juga ada di liver kamu and other organ. Sebenarnya di video itu juga mentions about the diet. Sayangnya ya, mentioning about the diet itu lebih focusing to salt. Bahkan dia mengatakan bahwa please avoid the bread atau avoid makan roti-rotian itu karena saltnya tinggi. But none of the video they talked about avoiding sugar. Yang kita lakukan untuk anak aku itu totally avoid any kind of sugary food and concentrate on protein and fat. Dia nggak membicarakan mengenai makanan apa yang specifically that you can eat to reduce, stop, or to reverse the growing of the cystic. Hanya mengatakan to control your blood pressure dengan mengurangi salt intake. Nggak ada sedikit mentioning about the vegetarian dan meat diet, tapi tidak di-describe secara keseluruhan karena memang ini kan dari medical. Di kalau tidak ada jurnal, tidak ada hasil dari penelitian, maka dia tidak akan share di dalam websitenya. Polycystic kidney disease is not something lightly accepted ya, tapi buat aku dan anak aku kita udah komitmen untuk menerima dan juga
do something about it rather than menerima dan menunggu until it's get problematic. Tapi namanya kita wanna do something about it, there's a lot of commitment yang harus kita lakukan di sini, mulai dari eating exactly what we plan to do, terus timing karena kita melakukan fasting juga. We want to know if these natural ways can help him to stop the mutation grow and also to reverse the kidney status. The keto PKD study ya, yang kita jadikan salah satu base-nya, guidance kita untuk apa yang bisa kita lakukan to stop the mutations dengan makanan. Di sini dia memilihkan untuk keto, ada juga fasting. Dari beberapa medical doctors yang sharing mengenai carnivore and also keto, itu menjadikan guidance kita. Jadi ya inilah yang akan kita lakukan saat ini, dan mudah-mudahan ini bisa berhasil, karena kalau ini memang bisa berhasil tentunya akan membantu dia juga bisa menjadi satu pilihan ya buat kalian yang mengalami hal yang sama untuk segera merubah dietary kita sehari-hari supaya tidak menjadi problematik. Yang paling menyedihkan dari PKD itu adalah cystic yang terus-menerus membesar. Bentuk badan kamu itu pasti berubah, dan karena dia membesar di dalam badan kamu ya, for sure dia akan mengakibatkan gangguan-gangguan lainnya seperti disfungsi ginjal, kelelahan karena ginjal kamu tidak berfungsi dengan baik. There's a lot going on inside your body and you don't wanna go through that. Suami aku dari dia 33 tahun sampai 35 tahun itu, sekarang itu cystic growth-nya itu continuously getting bigger, dan dia tetap di dietary whole food diet, masih tetap carbohydrates, protein and fat keseluruhannya. Dari dokter gizi yang ada di sini tuh mengatakan bahwa no protein diet, makanya kita follow through that, and then sekarang yang kita lakukan adalah menuju ke transplantasi. Dia akan diganti kidney dengan kidney yang baru, dan kemungkinan besar itu kidney yang lama itu dikeluarkan karena nggak ada ruang lagi untuk memasukkan kidney yang baru. Nanti kita lihat lagi pada saat operasi, dari urologinya nanti akan melihat apakah akan dikeluarkan kidney lamanya atau tidak. Itu semuanya akan dilakukan pada saat itu. Transplantasi itu bukan operasi yang mudah ya, tapi sudah banyak sekali dikerjakan di Indonesia. Bahkan klaim dari RSCM itu sudah melakukan hampir 1.200 lebih melakukan transplantasi ginjal. Kamu punya cerita mengenai PKD, specifically tentang polycystic kidney disease, please let me know di bawah. Nanti aku akan coba kontak kalian dan mungkin kita bisa ngobrol bersama dan lihat bagaimana pengalaman kamu di sini. Atau mungkin kamu sudah melakukan transplantasi ginjal untuk PKD kamu juga bisa share di kolom komen. Kalau buat kalian yang sedang melakukan hemodialisa atau transplantasi dan ingin sharing cerita, please do, nanti aku akan baca di YouTube aku. Thank you so much for watching, dan itu aja yang bisa aku bagikan ke kalian. Dan untuk dietary apa yang dimakan oleh anak aku akan bikin di video yang lainnya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Nama aku Visi. Bye.